Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat Islam, kemudian nikmat iman. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena jasa Rasulullah, kalau bukan karena pengorbanan Rasulullah, kita tidak akan pernah bisa menikmati ilmu-ilmu yang saat ini kita rasakan. Masya Allah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, di mana ilmu pengetahuan tersebut adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa pula kami sampaikan atau sama-sama kita hormati, yaitu guru kita Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar. Semoga Allah selalu menjaga beliau, semoga selalu diberikan kesehatan, barokah ilmunya dan barokah kehidupannya. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai, insya Allah dalam kesempatan ini saya mendapatkan amanah dari dosen kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arfan. Nah, di sini saya diamanahkan satu judul, yaitu tentang analisis topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Jadi sekali lagi, di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam ini saya diberikan amanah oleh dosen kita, yaitu tentang analisis topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam pembahasan ini ini kan akan menganalisis, kita akan membedah sedikit, bukan banyak tapi sedikit, bagaimana sih bentuk topik-topik penelitian dan bagaimana penelitiannya. Jadi di sini nanti kita akan sedikit membahas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu tentang topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Jadi di sini nanti ada contoh topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu judul penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, insya Allah akan kita analisis sedikit, yaitu tentang topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di kesempatan ini saya tidak banyak menyampaikan tentang analisis ini. Yang pertama, mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya dan masih banyak harus belajar. Nah, jadi mohon nanti koreksinya, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada yang kurang tepat silakan diluruskan. Nah, di sini saya hanya mengambil dua contoh ya. Di sini di mata kuliah atau di tugas ini saya hanya mengambil dua contoh penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu ini dua judul yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengaruh pendidikan agama Islam
di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perilaku beragama siswa kelas 8 SMPN 9 Yogyakarta. Ini judul yang pertama. Kemudian judul yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Tempel dan MI Al-Ihsan Medari. Nah, ini ada dua judul yang akan saya analisis dengan keterbatasan ilmu saya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu alhamdulillah teman-teman sudah membahas tentang apa itu metode penelitian kuantitatif, apa itu metode penelitian kualitatif. Nah, saya berharap kita semua sudah paham, jadi sehingga saya tidak membahas lagi. Nah, untuk mengirit waktu dan agar mudah dibahas ya, biar tidak mengulang-ulang, maka di sini saya langsung saja menganalisis sedikit tentang dua judul tersebut. Nah, yang pertama teman-temanku semua, yaitu tentang pengaruh pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perilaku beragama siswa kelas 8 SMPN 9 Yogyakarta. Nah, di judul ini kita akan menemukan beberapa variabel. Nah, di sini variabel terdapat 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel independen. Ya, di sini ya terdapat 3 variabel yang mempengaruhi dan 1 variabel yang dipengaruhi, atau bisa disebut variabel independen dan variabel dependen. Ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Nah, di antara variabel independen yaitu, ini perhatikan ya judulnya. Yang pertama yaitu tentang pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, atau bisa kita rumuskan dengan X1. Kemudian yang kedua, pendidikan agama Islam di sekolah, sehingga kita rumuskan menjadi X2 atau variabel 2. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam di masyarakat, atau kita bisa berikan simbol atau rumus X3. Kemudian variabel dependennya yaitu perilaku beragama Islam yang kita rumuskan dengan simbol Y. Nah, itu ya teman-temanku semua, ada beberapa variabel di judul penelitian yang saya sebutkan tadi. Kemudian, nah sini juga kita perlu perhatikan ya, variabel yang saya sebutkan tadi yaitu X1, X2, dan X3 dan 1 dependen, maka disebut dengan atau termasuk dalam paradigma ganda dengan 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, dan 1 variabel dependen. Kemudian teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang kedua. Nah, jadi itu ya secara singkat saya bahas yang judul pertama. Nah, sekarang judul yang kedua yaitu tentang pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa di SMK Widya Yahya Gadingrejo, Kabupaten Ringsewu. Nah, coba kita sekarang perhatikan variabelnya ya. Nah, di sini terdapat 1 variabel yang mempengaruhi dan atau disebut variabel independen, dan 1 variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen. Variabel dependen atau variabel bebas ya sini ya teman-teman ke semua. Kemudian variabel dependen yaitu terikat. Nah, di antara judul yang kedua tadi, maka variabel bebasnya atau variabel independennya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian variabel dependennya adalah akhlak siswa. Nah,
Pembelajaran pendidikan agama Islam ini kita berikan rumus X ya. Kemudian variabel dependent atau terikat kita berikan rumus Y, X dengan Y. Sehingga paradigma penelitian di judul yang kedua ini adalah termasuk dalam paradigma sederhana dengan satu variabel independen dan satu dependent. Nah, silakan teman-teman bisa lihat rumusnya ini, yaitu X dan Y. X yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan Y adalah akhlak siswa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini sebagai salah satu contoh gambaran secara umum contoh dari penelitian kuantitatif. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita bahas. Hanya saja karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan saya untuk menyampaikan, jadi tidak bisa saya sampaikan hari ini. Jadi mohon maaf, karena bagi saya penelitian kuantitatif ini tidak semudah yang saya bayangkan. Masya Allah, memang sulit untuk dipahami. Bagi saya sendiri sulit sekali untuk dipahami. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya insya Allah akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Mas Ainul Yakin. Nah, nanti mungkin di sana akan dijelaskan lebih jelas untuk menambah apa yang kurang dari materi saya ini. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga nanti bisa ditambah dengan teman-teman. Jika ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama-sama. Akhirul kalam, ya, sebelumnya jazakumullah khairan sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.